Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran ke-6 dengan muatan bahasa Indonesia, SPDP, dan PPKN. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Pertama-tama kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia. Lihatlah gambar yang ada di hadapan kalian. Ya, di sini ada sekelompok anak yang sedang membaca buku. Salah seorang anak laki-laki di sini mengatakan bahwa buku yang dia baca itu isinya bagus sekali. Dan temannya menyarankan untuk meringkas buku bacaan tersebut agar ia selalu ingat dengan isi dari buku itu. Lalu, bagaimana ya caranya membuat ringkasan dari sebuah bacaan? Berikut ini adalah cara meringkas sebuah bacaan. Disimak baik-baik. Yang pertama, kalian harus membaca terlebih dahulu sumber bacaan yang akan kalian ringkas. Dibacanya dengan cermat. Kemudian, setelah dibaca, kalian tuliskan informasi penting dari teks atau dari bacaan tersebut. Setelah itu, masukkan informasi penting yang sudah ditulis ke dalam ringkasan. Dan selanjutnya, setelah jadi, kalian baca lagi hasil ringkasannya dan periksa kelengkapan informasi pentingnya yang ada dari bacaan tersebut. Sekarang kita akan coba meringkas sebuah teks. Kalian bacalah terlebih dahulu teks ini dengan cermat. Baik, kalian sudah selesai ya membacanya. Sekarang kita akan tentukan informasi penting dari teks ini. Yang pertama adalah informasi penting dari paragraf pertama. Siapa yang bisa menuliskan informasi pentingnya apa? Ya, informasi penting dari paragraf pertama yaitu tari pendek adalah tarian selamat datang yang digunakan untuk lambang rasa syukur, hormat, dan sukacita saat menyambut para dewata. Kemudian, paragraf kedua, siapa yang bisa menuliskan informasi pentingnya? Ya, informasi penting dari paragraf kedua adalah tari pendek ditampilkan oleh remaja putri yang membawa mangkuk perak berisi bunga-bunga warna-warni. Bunga akan ditaburkan ke arah tamu sebagai ucapan selamat datang. Nah, setelah mendapatkan informasi penting ini dari teks, kita akan membuat ringkasan dari bacaannya. Nah, di sini membuat ringkasannya kita tinggal menggabungkan informasi pentingnya agar menjadi sebuah ringkasan. Nah, di sini paragraf pertama kita tulis ya, kemudian kita gabungkan antara paragraf pertama dengan paragraf kedua. Informasi pentingnya kita gabungkan. Kemudian jadilah sebuah ringkasan bacaan seperti ini. Bisa ya jika kalian mencoba sendiri nanti. Sekarang, lihatlah gambar orang-orang yang menari ini. Tahukah kamu tarian apa ini? Benar, ini adalah tari pendek. Pernahkah kalian melihat secara langsung penampilan tari pendek? Ya, tari pendek itu tarian yang sangat indah. Nah, sekarang kita akan masuk pada muatan SPDP. Setiap tarian daerah memiliki pola lantai untuk memperindah tarian. Tari pendek menggunakan pola lantai yang sangat sederhana dibandingkan dengan pola lantai tarian Bali lainnya. Nah, apa saja pola lantai yang digunakan pada tari pendek? Pola lantainya yang pertama adalah pola lantai yang berbentuk huruf V. Kemudian pola lantai tari pendek juga ada pola lantai lurus dan juga pola menghadap ke samping kanan dan kiri.
Jadi ini adalah pola lantai yang digunakan pada tari pendet. Untuk apa ya pola lantai? Pola lantai itu, bentuk-bentuk pola lantai itu mendukung keindahan sebuah karya tari. Pola lantai juga dapat dikembangkan loh agar tarian tampak menarik. Pengembangan pola lantai dilakukan untuk mencari bentuk-bentuk pola lantai yang sesuai dengan karya tari tersebut. Sekarang, perhatikan contoh pola tari kreasi berikut ini. Nah, yang ada di sebelah kiri kalian ini, yang ada di kiri kalian, ini adalah pola tari kreasi pada tari tunggal atau tari yang satu orang. Ya, di sini ada pola yang bergerak lurus, kemudian yang kedua bergerak diagonal, kemudian bergerak horizontal, kemudian bergerak diagonal, lurus lagi, kemudian pola bergerak garis melingkar. Nah, dalam sebuah tarian tunggal boleh dikreasikan seperti ini pola lantainya. Jadi tidak harus pada satu pola lantai saja, tapi boleh menggabungkan beberapa pola lantai agar tariannya menjadi indah. Kemudian, nah ini yang sebelah kanan kalian adalah pola lantai pada tari berkelompok. Nah, di sini pola lantainya yang pertama yang Ibu tunjuk panah ada yang membentuk diagonal. Setelah membentuk diagonal, bergerak kemudian membentuk pola segi 5. Bergerak lagi membuat pola lantai lurus ke depan. Kemudian membuat pola lantai zigzag, membuat pola lantai lingkaran, dan diagonal kembali. Nah, ini juga sama pada tari berkelompok, boleh menggabungkan beberapa pola lantai dalam satu tarian, agar memperindah bentuk dari tarian tersebut. Nah, di sini Dayu sedang melihat penampilan tari pendet, dan dia sangat kagum karena para penari ini menampilkan tarian dengan sangat bagus dan mereka telah berlatih dengan bersungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Sekarang kita akan masuk pada muatan PPKN. Sikap tanggung jawab adalah kemauan untuk melakukan tugas dengan sungguh-sungguh dan berani menanggung resikonya. Sikap tanggung jawab ini harus diterapkan dalam melaksanakan hak dan kewajiban, baik itu di rumah maupun di sekolah. Sekarang perhatikan gambar ini. Ya, di sini ada gambar seorang anak yang sedang menyapu halaman. Ya, ini adalah Siti yang sedang menyapu halaman. Nah, sekarang Ibu tanya, apa kewajibannya Siti yang tampak pada gambar? Ya, kewajibannya Siti yang tampak pada gambar adalah membantu ibunya menyapu halaman rumah. Nah, kemudian bagaimana ya bentuk tanggung jawabnya Siti dalam menyapu halaman? Benar, di sini wujud sikap tanggung jawabnya Siti dalam menyapu halaman adalah dia menyapu halamannya ini dengan bersih. Kalau Siti tidak bertanggung jawab, bisa saja dia melakukan menyapu halaman ini dengan asal-asalan dan tidak bersih. Tapi kalau Siti ini bertanggung jawab, maka sikap tanggung jawabnya Siti dapat ditunjukkan dengan menyapu halaman dengan bersih. Nah, kalian juga seperti itu ya. Jika melaksanakan suatu kewajiban atau mendapatkan suatu hak, maka kalian harus menunjukkan sikap tanggung jawab dalam menjalankan atau dalam menerima hak dan kewajiban kalian. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.